Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video yang lama dari Ustadz Yahya Waloni. Dan bagi saya, dua video ini adalah dua dosa besar yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni, di mana di dalam Alkitab dosa tersebut tidak dapat diampuni. Ya, mari kita simak videonya, kita akan dengarkan bersama-sama. Setelah itu kita akan menunjukkan beberapa ayat Alkitab yang menjadi masalah serius dari Ustadz Yahya Waloni. Mari kita simak videonya. Bible Kristen itu palsu. Palsu sama. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni. Ya, itu bagian pertama yang kita saksikan di dalam video ini, bahwa Ustadz Yahya Waloni secara tidak langsung mengatakan dengan lantang bahwa Bible atau Alkitabnya orang Kristen itu palsu. Nah, biasanya teman-teman kalau kita bicara soal dunia perdebatan atau di dalam apologetika, selalu kita temukan ada klaim-klaim kosong yang disampaikan oleh orang yang nggak percaya kepada Alkitab. Ya, mereka selalu mengatakan Alkitab orang Kristen itu palsu. Sebetulnya mereka sudah tahu juga jawaban dari orang Kristen, ya. Dan sebetulnya masalah besar dari pernyataan mereka mengatakan Alkitab orang Kristen itu palsu, itu adalah masalah serius. Karena apa? Mereka harus menunjukkan yang aslinya mana. Nah, ketika mereka mengatakan Alkitab orang Kristen itu palsu, mereka harus menunjukkan yang asli mana. Tapi ternyata mereka nggak bisa menunjukkan yang asli. Itu berarti argumentasi klaim mereka mengatakan Alkitab itu palsu, itu nggak benar, ya. Alkitab kita adalah wahyu dari Allah, di mana Roh Kudus menerangi hati setiap para penulis Alkitab, sehingga semua yang tertulis kita percaya semua itu adalah wahyu Allah. Lalu yang kedua, dosa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni, almarhum ini, dia menghujat Roh Kudus. Dan kita tahu, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Saya tunjukkan satu ayat Alkitab di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Segala dosa, hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu dikatakan di dalam Alkitab. Jadi Ustadz Yahya Waloni menghujat Roh Kudus, dan kita tahu orang yang menghujat Roh Kudus sudah pasti nggak mungkin diampuni. Ya, itu video pertama dari Ustadz Yahya Waloni, di mana dia merendahkan kitab suci orang Kristen, mengatakan Alkitab itu palsu, bahkan dia menghujat Roh Kudus dengan menyebut Roh Kudus dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat video dari Ustadz Yahya Waloni yang kedua. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu, kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara, jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat, karena Yesus bukan Tuhan. Ya, yang kedua, dia menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan di dalam keangkuhannya, dia mengatakan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa saya masih bisa hidup, bahkan masih bisa ceramah sampai hari ini? Justru dikatakan Ustadz Yahya Waloni, kalau saya masih bisa hidup, itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Teman-teman, ini adalah kalimat yang sangat berbahaya dan sangat keras, di mana dari seorang Yahya Waloni menolak Yesus secara terang-terangan. Bahkan dia mengatakan dia bisa hidup sampai sekarang itu karena menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Dan sekarang kita tahu beberapa hari lalu waktu dia meninggal, itu posisinya persis seperti dalam video ini. Dia sedang ceramah di depan umat muslim yang juga sedang mendengarkan dia berceramah. Dan dia menolak Yesus sebagai Tuhan. Saya akan tunjukkan satu ayat Alkitab, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-48.
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Perhatikan ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Jadi, Yesus yang ditolak oleh Ustadz Yahya Walon sebagai firman yang menjadi manusia, yang orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia firman-Nya itulah yang akan menjadi hakim yang adil bagi Ustadz Yahya Waloni. Ada kalimat yang sangat baik dari pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23 dan ke-24. Saya baca untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, ini membuktikan Yesus bukan manusia biasa ya. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi, kamu akan mati dalam dosamu apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Yesus yang adalah terang, yang adalah Tuhan. Kalau orang nggak percaya kepada dia, Yesus katakan, kamu akan mati dalam dosamu. Di momen peringatan hari pencurahan Roh Kudus, di hari Pentakosta ini, kita bersyukur ya, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Dengan pimpinan Roh Kudus, para murid diberi kuasa sehingga mereka boleh memberitakan Injil Yesus. Roh Kudus menghidupkan, memberi keberanian, memberi semangat, memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya. Karena itu di hari Pentakosta ini, biarlah semangat untuk memberitakan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu terus berkumandang, berkobar-kobar di dalam hati kita sebagai murid Kristus. Berkaca dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ketika dia menolak Yesus sebagai Tuhan, bahkan menantang Yesus sebagai Tuhan, dan menghujat Roh Kudus. Kalau dia nggak bertobat, dia akan mati dalam dosanya. Tapi kalau orang itu sadar, berbalik dari dosanya, saya yakin orang itu pasti akan diampuni. Tapi faktanya, Ustadz Yahya Waloni mati dalam dosanya karena dia menghujat dan juga tidak percaya kepada Yesus atau menolak ketuhanan Yesus. Dan itu konsekuensinya parah. Kita bersyukur kita dalam Kristus, biarlah hati hidup kita nanti senantiasa setia kepada Tuhan, supaya pada waktu Tuhan panggil, kita mati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.